Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru kontrak dari angkatan 10. Nama saya M. Supandi Puji. Di sini saya akan melaksanakan observasi dengan rekan sejawat saya, unit kerja dari SMA 1 Bumiayu. Perkenalkan untuk rekan sejawat saya, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis. Saya dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Saat ini saya mengajar mampu guru mapel matematika di kelas 11 dan kelas 12. Oke, selamat siang Pak Holis. Selamat siang juga Pak Subandi. Gimana kabarnya Pak Holis? Alhamdulillah baik, luar biasa untuk hari ini. Oke, ya Pak Holis, ya hari ini kita akan melaksanakan observasi, ya. Di mana dalam suatu observasi saya akan mengamati Pak Holis dalam sisi pembelajarannya. Oke, di sini saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Holis. Pertanyaan yang pertama adalah dalam satu pembelajaran Pak Holis, apa tujuan pembelajaran yang akan didapatkan? Pada saat ini saya akan mencoba di kelas 11 4, di mana materinya itu tentang program linear. Nah, program linear ini tujuan dalam pembelajaran saya yang pertama, siswa mengetahui apa arti program linear. Terus kedua, memodelkan soal-soal program linear. Dan yang ketiga, manfaat mempelajari model program linear di dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3 yang akan saya capai dalam tujuan pembelajaran di kelas 11 4. Oke, itu yang ada 3 tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini ya Pak Holis ya. Sekarang bagaimana Pak Holis akan mengukur keberhasilan dalam pembelajaran? Yang saya ukur di sini saya memakai observasi, yaitu sikap. Terus yang kedua dengan tes tulis. Nah, terus dengan yang ketiga dengan observasi rekan sejawat. Jawab tiga sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak Holis ya. Indikator apa yang Pak Holis gunakan untuk mencapai dalam suatu penilaian pemahaman murid itu sendiri? Yang pertama, indikator yang pertama saya memakai dengan observasi sikap. Di situ kami ada diskusi dan nanti saya akan menilai dengan keaktifan siswa tersebut di dalam diskusi pertama. Terus yang kedua, indikator itu untuk siswa dapat memodelkan soal matematika dalam kehidupan sehari. Itu saya dengan tes tulis. Di situ ada 3 tes tulis dan nanti siswa suruh menjawab per kelompoknya masing-masing. Terus yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu siswa mengetahui manfaat mempelajari program linear dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu siswa bisa mencari contoh program linear yang berhubungan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3. Jadi indikatornya dalam satu pemahaman tes tulis begitu Pak? Iya. Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaannya. Dari suatu indikatornya, strategi apa yang akan Pak Holis gunakan untuk mencapai dari suatu tujuan pembelajaran itu? Nah, strategi saya dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama dengan mencari model pembelajarannya Pak. Nah, model pembelajaran saya yang pertama saya akan memakai sistemnya itu discovery learning, tetapi dengan metodenya itu jigsaw. Ya. Jadi model pembelajaran dengan discovery learning dan jigsaw, Iya. Oke, bagaimana Pak Holis akan melibatkan murid dalam proses pembelajarannya? Yang pertama dengan model jigsaw itu kan saya akan mengelompokkan siswa. Setelah itu ketua kelompoknya itu akan saya pertama dikumpulkan dulu ketua kelompoknya. Jadi setiap kelompok terdiri dari 6, perwakilan kelompok itu akan dikumpulkan oleh saya dulu. Setelah itu saya menerangkan di ketua kelompoknya. Di dalam ketua kelompok itu karena ini model jigsaw, saya akan menjelaskan pertama ke ketua kelompok. Nanti ketua kelompok itu tugasnya untuk menyampaikan ke per kelompoknya, sehingga itu saya melibatkan siswa. Di sini model ini pernah saya lakukan juga dan saya merasa menjadi baik karena kita melibatkan siswa. Yang pertama, siswa itu suruh menerangkan per kelompoknya dan saya sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi mengelompokkan gitu Pak. Iya. Sumber daya apa yang Pak Holis perlukan untuk mendukung pelaksanaan dalam pembelajarannya? Sumber dayanya Pak? Sumber daya yang saya
butuhkan untuk buku dalam persembilan saja. Yang pertama dari buku referensi dulu Pak, yaitu saya memakai buku kelas 11 matematika yang ada di perpustakaan satu. Terus yang kedua dari sarana prasarananya dulu, artinya saya membutuhkan proyektor untuk proses pembelajaran, di mana sebelum saya melakukan pengelompokan per kelompok, saya akan memberi statement atau perlakuan awal, yaitu untuk melihat atau mengonsentrasi dalam kehidupan saya tentang program linear tersebut. Terima kasih Pak Oris ya untuk observasi ini dari saya lihat ini. Mungkin kita akan fokuskan ya untuk pengamalan saya dalam selanjutnya. Pak Oris itu observasi itu sendiri. Kapan akan dilakukan observasinya? Nah, ini karena saya sudah bikin modul ajar di kelas 11. Di sini saya mendapatkan jadwalnya di hari Rabu. Dari Rabu itu di jam ketiga ke 4, rencana kami di tanggal, kalau nggak tanggal 2 ya akan di tanggal 7 Agustus nih. Tanggal 2 ya? Tanggal 2 Agustus. Oke. Di jam ketiga ke 4, yaitu jam 8.30 sampai jam 10.15. Oke, tanggal 7 nih Pak. Iya. Oke, sampai ketemu untuk pengamatan. Fokus dari saya untuk pengamatan, mungkin kita akan melihat dari pembelajaran siswanya itu ya Pak. Untuk pengelompokan siswa, sehingga dalam satu pembelajaran indikator yang Bapak harapkan, dari tujuan yang Bapak harapkan itu bisa tercapai. Begitu saja Pak. Untuk selanjutnya ntar saya masuk tanggal 7. Terus kita masuk setelah Bapak melakukan pengamatan, terus saya akan melakukan pasca observasi ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu tanggal 7 kita observasi dan kita lakukan pasca observasi juga. Oke, terima kasih juga Pak Supandi, dan kita nanti akan bertemu di kelas 11.4 di tanggal 7. Oke, mudah-mudahan bisa mewujudkan dari suatu pembelajaran yang benar-benar berfokus pada siswa. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ini sebelum kita belajar, Bapak kita dipimpin doa dulu oleh Bapak. Ya, kita sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini untuk hari ini kita akan membahas tentang materi yang lanjutannya kemarin, yaitu fungsi trigonometri linear. Cuma untuk sebelum ke sana, silakan kalian absen dulu pakai aplikasi tiap barcode-nya. Mungkin yang di HP kalian silakan gunakan HP-nya untuk absen. Nah, ini barcode-nya di sini. Nah, silakan ini. Yang HP-nya sudah ada aplikasi QR barcode-nya, silakan absen dengan tulis nama, kelas, sama nomor absen. Nah, yang sudah. Setelah kalian sudah terbatas, sudah kirim, nanti akan kelihatan di dalam di aplikasi padatnya. Ya, ini nama-nama yang sudah absen sudah ada semua. Jadi terekam, langsung terekam oleh aplikasinya, yaitu di sini aplikasi padat atau bimbingnya. Ini ada namanya Ayu, Muhammad Alvaro sudah masuk, Ayu Imratul sudah masuk, Rafika, Indah Lestari sudah masuk semua. Nah, tapi dilihat dari dindingnya semuanya sudah pada hadir, semuanya ada dari 18, 13 semuanya ada semuanya. Jadi hari ini tidak ada yang sakitnya, tapi dihiri. Oke, ini untuk materi yang akan kita bahas pada kali ini. Ini yang pertama, ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk materi yang pertama, kalian suruh menentukan dan menjelaskan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah berkaitan
Nah itu di dalam ilmu di dalam kedokteran itu bisa untuk ini, untuk kerusakan jantung. Itu kerusakan jantung itu bisa menggunakan dengan teorema limit trigonometri yang pertama. Terus yang kedua, dari ilmu fisika. Ilmu fisika itu kita belajar tentang rotasi. Nah rotasi itu kan berbentuknya alit, itu penerapannya pakai limit fungsi trigonometri. Nah ini kan ini manfaat untuk belajar trigonometri. Terus manfaat yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah mungkin yang sekarang yang pakai kacamata ini. Kacamata itu kan bentuknya itu ada yang kita ada yang cekung ya. Dan itu kan kita ukurannya berapa itu bisa pakai penerapan limit fungsi trigonometri. Terus untuk langkah dalam pembelajaran pada hari ini, langkahnya itu yang pertama nanti Bapak akan kasih secara kelompok. Kelompoknya itu nanti 4 part. Kelompoknya 4 nanti akan dikasih lembar kerja siswa, di mana nanti lembar kerja siswa itu kalian bisa kerjakan secara kelompok. Nah, secara kelompok. Setelah kalian sudah diskusi sama rekan kelompoknya, nanti bisa dikirimkan ke aplikasi Padlet. Nah, setelah dikirimkan ke aplikasi Padlet, ada nanti Bapak tunjuk ada beberapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah setelah presentasikan kita sama-sama menyimpulkan atau memverifikasi jawaban dari teman yang di sampingnya. Nah seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk langkah pembelajarannya. Nah berarti sudah bisa dipahami ya. Nah, tapi sebelum itu ini untuk berarti kita dibagi kelompoknya. Nah dibagi kelompoknya mungkin kita satu saja ini. Kita yang ngacak untuk bagi kelompoknya langsung aja dari depan belakang saja tengok kita. Sudah mendapat lembar kerja siswa ini semuanya sudah dapat? Nah, nanti yang akan kalian perhatikan yang ini. Ya ini simulasinya yang pertama yang kalian perhatikan yang ini ya. Di mana langkah yang pertama dalam kuis itu kan sudah ada langkah-langkahnya. Cara mengutusnya seperti apa? Cuman untuk yang kalian yang dipahami itu nih mungkin kekecilan ya. Apa? Di mana kita merubah cos menjadi sin. Nah artinya kalau ada limit trigonometri itu sin ataupun menjadikan kemarin kita belajar sin limit x mendekati 0 sin ax per b kan kita ambil a per b. Nah sekali itu kita untuk pembelajarannya selanjutnya itu kan perubahan cos menjadi sin. Nah artinya di mana kita sudah tahu bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat x sama dengan kan 1 atau sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x. Nah ini yang sering banget kita gunakan. Atau ini cos 2x. Cos 2x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah atau di dalam kita ini cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah yang sering banget kita kurangi itu yang poin di mana cos x dikurangi cos y. Tiga. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
kalau sudah kurang 10 menit lagi, ya ini berarti kita coba siapa yang berani hari ini kita habis belajar apa, minggu apa. Siapa yang berani habis minggu apa coba? Ayo silakan Mas, kita berdiri aja Mas, berdiri. Apa? Pada hari ini kita dapat menyimpulkan mengubah cos menjadi sin. Yang pertama, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Yang kedua, cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Yang ketiga, komik sama dengan min 2 sin atau cos x min cos y sama dengan min 2 sin x plus y plus 2 sin x min y per 2. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Berarti kita untuk materi yang akan datang kita akan membahas tentang limit ketegangan. Nah, jadi nanti kalian bisa pelajari di rumah masing-masing bahwa untuk kedepannya kalian bisa merangkum apa sih limit ketegangan. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ya, sudah bisa dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akes Febriansa dari kelas 12.5. Di sini saya ingin merefleksikan diri saya setelah saya mengikuti pelajaran matematika bersama Pak Nur Khalis. Ya, saya yang tadinya itu sungkan sama matematika itu bisa menjadi senang dan happy ya. Karena guru saya juga dan saya mendapatkan pengetahuan. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih.